Seekor paus memiliki berat lebih dari 800 ton. Diikat dengan rantai besi di permukaan laut. Paus menderita, menangis setiap hari. Selama lebih dari 100 tahun. Tubuhnya telah berubah menjadi pulau kecil. Untuk melepaskan dari rantai besi, paus telah keliru menelan banyak perahu penangkap ikan di daerah itu. Tapi tetap tidak bisa keluar. Tapi suatu hari, seseorang dan seekor keledai secara kebetulan melewati tempat ini. Dan bantu paus memberdirikan tubuhnya. Akhirnya, di bawah bantuan keledai, paus berhasil melarikan diri dan kembali ke laut besar. Berbicara tentang keledai ini, dia bukan keledai biasa. Ia awalnya adalah kuda ajaib yang ada kekuatan luar biasa. Dalam suatu saat tidak sengaja jatuh ke danau, yang terlihat oleh pria di sebelah. Dia dengan cepat mengambil tali dan mengikatnya ke kereta kuda. Berdasarkan pada berat badannya sendiri, dia menariknya dari danau ke darat. Sebagai imbalan yang sudah menyelamatkan nyawanya, kuda ajaib berubah menjadi keledai kecil. Tinggal di sisinya. Bahkan dengan mudah memberinya 2 ekor kuda yang berharga. Karena untuk membuktikan identitasnya, keledai kecil itu lewat di antara kaki pria itu. Tunjukkan kecepatannya yang bahkan melebihi Lamborghini. Kemudian gunakan kemampuan untuk mengirimkan suara ribuan mil. Untuk memanggil 2 ekor kuda berharga itu. Dengan begitu, mereka memulai perjalanan ajaib. Pertama, mereka pergi ke pameran kerajaan. Berniat menjual 2 ekor kuda berharga untuk mendapatkan uang. Tapi tidak mengharapkan bahwa raja melihat 2 kuda yang indah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera ambilnya pulang. Keledai kecil itu menolak untuk diganggu. Menggunakan kemampuan mengirimkan suara lagi. 2 kuda mendengarnya dan bergegas keluar dari gerbang kota. Para prajurit dan raja mengejar mereka. Merasa tidak akan bisa mengejar, raja berteriak keras menyuruh para prajurit untuk menyerah. Hasilnya, raja yang mulia segera berubah menjadi patung tepung. Adegan yang begitu memalukan buat raja kehilangan wajahnya. Untuk menghukum John, raja mengirimnya untuk berburu burung ajaib yang adalah Phoenix kuno. John mengendarai keledai dan berlari seperti terbang. Pergi ke hutan untuk mengambil sekantong biji ek yang memiliki efek seperti obat tidur. Ini yang paling suka dimakan Phoenix api. John melempar biji ek sebagai umpan. Memang sudah berhasil memikat Phoenix api untuk datang. Anda tidak bisa bercanda dengan Phoenix api ini. Dia membubung ke langit. Gambarlah garis yang indah. Kemudian gunakan postur terindah untuk mendarat. Pada saat ini, Phoenix api melihat biji pohon ek jatuh ke tanah. Langsung ingin makan. Ia menggunakan gerakan jari kakinya yang seperti kelopak untuk mengambil biji. Melempar ke udara. Lalu rentangkan sayapnya. Terbang berputar 360 derajat ke langit. Telan biji ek di mulutnya. Tapi dia tidak tahu. Jenis pohon ek ini memiliki efek menginduksi tidur yang kuat. Seperti yang diharapkan. Setelah makan beberapa biji lagi, Phoenix api telah menjadi terhuyung-huyung. Kurang lebih sudah menyerap obatnya. Akhirnya, tidak dapat berdiri lagi, dia jatuh ke tanah. John bersembunyi di sebelahnya untuk melihat rencana yang berhasil. Cepat bangunkan keledai di sebelahnya untuk menangkap burung. Tetapi hasilnya, cakar Phoenix api sudah mencapai. Ternyata Phoenix api ini tidak mabuk. John sangat takut sehingga dia melarikan diri. Melihat bahwa dia akan kehilangan nyawanya, keledai kecil itu tiba-tiba bergegas datang. Menabrak Phoenix api yang membuatnya jatuh. Pukulan ini benar-benar membuat Phoenix api marah. Phoenix api membumbung tinggi. Kemanapun dia pergi, tempat itu terbakar. Waktu yang berbahaya. John dengan tegas membuang biji terakhir. Phoenix api meraihnya dan menelannya. Hasilnya benar-benar pingsan. Jatuh ke danau. Hari berikutnya, Phoenix api kehilangan nyalanya seperti seekor kambing ke dalam mulut harimau. Bahkan meneteskan air mata panas. Tampaknya sangat menyedihkan.
Ketika John melihat itu, dia tidak bisa tahan. Buka kunci dan lepaskannya. Phoenix Api mendapatkan kembali kebebasannya, karena ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Sengaja memberi John bulu untuk dia membawanya pulang ke raja. Tetapi ketika kembali ke kerajaan, bulu telah kehilangan cahayanya. Raja berkata bahwa John masih belum menyelesaikan misinya. Jadi paksa dia untuk menerima hukuman. Tapi ketika saatnya bersiap untuk eksekusi, bulu yang kehilangan cahayanya terbakar lagi. Ternyata Phoenix Api telah kembali untuk membalas budi. John bersiul sekali. Phoenix Api bertengger di atas menara, membawa cahaya ke seluruh kerajaan. Orang-orang melihat adegan ini, bersorak bersama John adalah pahlawan. Raja melihat bahwa situasinya tidak baik, bergegas memberi John posisi. Tetapi Raja masih tidak berniat untuk memaafkan John. Jadi sudah memberinya misi baru, yang adalah pergi puncak gunung bersalju. Bawa sang putri di sana kembali untuk menikah dengan Raja. Tidak ada jalan lain. Jadi John harus mengendarai keledai kecil dan mulai perjalanan. Setelah melalui banyak kesulitan, mendaki gunung setinggi 10.000 meter, mereka akhirnya mencapai istana di puncak gunung. Bersiap untuk masuk, tapi dihentikan oleh dinding es. Pada saat ini, bulu api Phoenix terbang keluar. Dalam sekejap mata masuk ke dinding es. Sedetik lalu, John berhasil memasuki istana dan menemukan putri yang sedang tidur. Tetapi ketika sang putri mendengarkan bahwa dia akan menikahi Raja Tua, dia segera mengubah sikapnya. Dan karena dia ingin menunjukkan tekadnya, dia langsung melompat dari tebing setinggi 1000 meter. John melihat itu, juga dengan cepat melompat untuk menyelamatkan orang. Hasilnya, keduanya jatuh satu demi satu. Akhirnya berkat keledai kecil itu, tumbuhkan sayap di punggungnya, yang dapat menyelamatkan mereka. Kemudian, John membawa sang putri kembali. Raja melihat keduanya kembali dengan selamat. Dia membencinya hingga menggertakkan giginya. Jadi memberi John misi yang sangat berbahaya. Paus raksasa ini telah diikat di laut selama 100 tahun. Hari itu seorang pria mengendarai keledai lewat sini. Saat ini dia melihat paus itu meneteskan air mata. Pria ini segera merasa kasihannya, memutuskan untuk membebaskannya dari belenggu. Jadi dia menunggangi keledai, terbang ke lubang hidung paus, tanpa berharap di sini begitu indah. Ini seperti langit malam. Saat terbang, keledai kecil terus menyentuh dinding hidung paus dengan sayapnya. Paus merasa sangat gatal. Kemudian memberdirikan tubuhnya, bersin dengan keras. Pada saat yang sama, yang sudah dibebaskan dari belenggu, bahkan dengan para perahu penangkap ikan yang salah ditelan, pun dimuntahkan keluar olehnya. Paus setelah dikembalikan ke kebebasan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, yang sudah meminta seekor kepiting untuk memberi John sebuah cincin. Misi selesai. Tapi John tidak senang, karena dia jatuh cinta pada putri salju. Benar-benar tidak bisa membiarkan dia menikahi Raja Tua. Jadi di tengah malam, John menyelinap ke ruangan tempat sang putri dikunci, berniat menyelamatkannya keluar, dan ungkapkan pikirannya. Tapi tiba-tiba, pengawal raja bergegas masuk, ambil keduanya pergi. Keesokan harinya, John diantar ke tempat melakukan eksekusi. Raja membawa 3 pot besi raksasa. Di dalamnya masing-masing adalah air mendidih, air es, dan susu sapi mendidih. Jika John bisa melewati 3 pot tanpa mati, Raja akan mengatakan dia tidak bersalah dan lepaskannya. Menghadapi hukuman yang begitu kejam, John tahu dia tidak bisa bertahan. Jadi dia segera mengaku pada sang putri. Tapi Raja Tua ini langsung dorong dia ke bawah. Sang putri melihatnya, dengan cepat melepas cincin di tangan, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Kemudian adegan ajaib terjadi.
Panci air mendidih berubah menjadi air dingin. Tiba-tiba John terbang ke udara. Kemudian jatuh ke pot kedua. Dalam sekejap mata, itu membeku menjadi es. Pada saat ini, Phoenix api muncul. Panggil bulu yang dikunci oleh Raja Tua. Buang ke dalam pot. Es segera pecah. John terbang ke pot ketiga. Tapi kali ini setelah terbang masuk, tidak ada gerakan. Sepertinya hidup benar-benar berakhir. Tapi tepat waktu itu, bunga bercahaya jatuh dari langit. Perlahan jatuh ke dalam panci susu. Ternyata ini adalah bunga suci kelahiran dan kematian. Keledai itu berlari ke ujung dunia untuk memetik untuk John. Bunga suci jatuh ke bawah. John perlahan muncul di tengah pusaran cahaya ilahi. Bahkan pakaiannya berubah menjadi pakaian keren. Dalam sorak-sorai orang-orang, cahaya membawanya ke sisi sang putri. Raja Tua melihat pot besi begitu ajaib. Jadi lompat juga. Hasilnya terjebak dalam gelembung air. Melayang keluar angkasa. Akhir film. Di bawah dukungan rakyat, John dengan lancar mewarisi tahta. Dia juga menikahi putri yang dia cintai. Sejak itu pergi ke puncak kehidupan. Keduanya hidup bahagia bersama. Film berakhir di sini.